الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpah curahkan berbagai nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini kita akan membahas salah satu materi tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Berbicara tentang pembersihan jiwa berarti kita harus tahu apa yang bisa mengotori jiwa kita. Dan di dalam kesempatan taklim malam hari ini, salah satu hal yang berpotensi atau sangat berpotensi untuk mengotori hati dan jiwa kita, merusak pahala ibadah kita, yaitu ghibah. Seperti yang ditampilkan, jamaah rahimakumullah, diumpamakan seperti seseorang yang makan daging. Nanti dagingnya daging apa akan dijelaskan di dalam taklim ini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu, jamaah rahimakumullah, tentang pengertian dari ghibah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengerti dan faham apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fi faqad bahatta. Rawahu Muslim. Nabi memberi definisi atau pengertian tentang ghibah, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan apa-apa yang mungkin dia tidak suka. Kemudian sahabat bertanya, kalau seandainya yang aku sebut itu betul-betul ada pada saudaraku, gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kalau memang keburukan itu betul-betul ada padanya dan kau sebut-sebut ke orang lain, maka engkau sudah berghibah. Tapi kalau keburukan yang kau ceritakan ke orang lain itu tidak ada pada diri saudaramu itu, maka engkau telah memfitnah. Jadi dalam hadis ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua fitnah, begitu. Sehingga ringkasan hadisnya, ghibah itu adalah membicarakan apa yang tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, sedangkan orang yang dibicarakan itu tidak ada. Jadi ngomongin kejelekan orang, orangnya enggak ada, kira-kira begitu.
Kalau dalam hadis ini membicarakan apa yang tidak disukai oleh orang. Jadi luas betul begitu dan potensinya sangat besar. Makanya hati-hati kalau membicarakan sesuatu yang kemungkinan tidak disukai oleh orang lain kalau diceritakan begitu. Umpamanya aib orang gitu ya. Aib orang diceritain ke orang. Keburukan orang diceritain lagi ke orang gitu. Nah, ini harus hati-hati sekali. Dan kemudian yang namanya ghibah, keburukan itu memang ada di orang itu. Jadi orang itu memang seperti yang dibicarakan, ya. Tapi dia ngomonginnya ke orang, orangnya itu nggak ada begitu. Ghibah. Makanya ghibah itu mirip dengan ghaibah. Ghaibah itu artinya tidak ada. Kalau bahasa kitanya gampangnya menggunjing ya. Coba kalau menggunjing itu kan masih umum begitu. Menggunjing itu masih umum. Kalau nyebutin kebaikan bukan menggunjing. Ya, tapi kalau membicarakan kebaikan bukan termasuk ghibah. Yang termasuk ghibah itu adalah membicarakan hal-hal yang orang nggak suka kalau diomongin begitu. Kemudian yang ketiga, ghibah itu adalah agar keburukan itu diketahui orang tanpa ada niat cari solusi. Nah, ini. Jadi syarat ghibah, satu, membicarakan keburukan orang. Dua, keburukan itu memang ada pada orang itu. Kemudian tiga, dia bicarakan keburukan orang itu ke orang lain tanpa ada niat apa-apa kecuali supaya orang tahu, tidak ada niat mencari solusi. Tapi kalau kita ceritain keburukan orang, niatnya merubah, ghibah bukan, Pak? Nah, begitu. Kemudian hukumnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak daripada prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian melakukan tajassus, dan jangan kalian ghibah, saling ghibah. Apakah kalian suka kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi bangkai? Pasti kalian akan membencinya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha merahmati. Ayat ini ringkasannya, pertama, Allah melarang untuk zon. Zon itu artinya su'uzon, buruk sangka, nggak boleh, terutama kepada orang Islam. Jadi jangan sampai kita sama orang Islam su'uzon, sama orang di luar Islam husnu, jangan sampai begitu, ya, terbalik. Tajassusnya apa? Kerjaannya nyari aib orang. Jadi sebetulnya tajassus itu hilang. Sebetulnya tajassus itu artinya adalah mencari aib orang. Asal katanya tajassus itu spionase. Ya. Jadi jasus intel. Nah, jasus itu artinya intel, intelijen. Intelijen kan nyari-nyari begitu ya. Operasi senyap tapi dia cari info. Nah, tapi ini bukan intel, bukan, kan begitu. Spion bukan, kerjaannya nyari aib orang. Nah, kalau BIN, Badan Intelijen Nasional, dia memang tugasnya mencari info rahasia, kan begitu. Nah, ini intel bukan, tapi kerjanya nyari aib orang. Hadirin sekalian, yang suka buka aib orang di dunia, nanti di akhirat aibnya dibuka semuanya sama Allah di depan seluruh makhluknya. Tapi sebaliknya, yang selalu menutup aib saudaranya, nanti insya Allah aib dia akan ditutup oleh Allah di hari akhirat. Begitu. Kemudian ghibah. Nah, jadi yang dilarang Allah itu dalam ayat ini zon, tajassus, dan ghibah. Allah mengumpamakan ghibah seperti orang yang makan daging bangkai orang lain. Tapi di akhirnya Allah mengampuni dosa dan merahmati orang yang bertaubat di akhirat. Ya. Nah, hadirin sekalian,
Kita lihat lagi di sini. Nah ini perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Barangkali ada pertanyaan, ghibah ini hukumnya apa sih? Gitu ya. Ghibah itu hukumnya apa? Ghibah itu paling sedep, Pak, betul nggak? Hah? Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak muda, kalau udah ngomongin orang itu paling sedep udah. Ya. Bisa berjam-jam nggak kelar-kelar. Nikmat bener bawaannya, ya. Bumbunya ditambah terus begitu, nggak habis-habis. Nah sekarang apa sih hukum ghibah? Apa sih hukum ngomongin orang? Apa sih hukum bergunjing? Wal ghibatu muharramatun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ghibah hukumnya haram dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam ijma' ulama. Wa addaha katsirun minal ulama minal kabair. Dan banyak ulama menganggapnya termasuk dosa besar. Jadi ghibah ini termasuk apa, Pak? Dosa besar. Padahal ringan ya. Cuma ngomongin itu kan bisa lagi ngapain aja, betul nggak? Lagi mau beli sayur, ibadah. Masak buat suami, buat keluarga, ibadah nggak? Ibadah. Lagi milih daun katuk, ngomongin, lagi milih daun katuk nih, setan lewat, kebayang deh wajah ibu itu, ngomong ke sebelahnya, jeng gitu. Ya. Tuh ibu itu tuh jeng tuh, kelihatannya doang alim, pelit, rusak nggak ibadahnya? Rusak. Padahal tadi milih sayur ibadah. Bapak-bapak sholat jamaah, Allahu Akbar. Yang sebelahnya bajunya jelek, kokonya dekil, di hatinya udah ada perasaan. Begitu salam, doa, ngobrol, tadi sebelah saya tuh bapak itu tuh, masa mau sholat kokonya kagak dicuci? Gimana sih? Nah, ghibah nggak itu Pak, kira-kira Pak? Kira-kira pernah nggak dilakukan nih? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pernah nggak? Saya naikin lagi pertanyaannya, pernah apa sering? Pernah apa sering? Oh pernah. Kalau pernah alhamdulillah. Kalau sering ini yang gawat, ya. Karena hukumnya apa tadi? Nggak main-main, minal kabair, termasuk dosa besar ghibah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nih sekarang saya akan bacakan lagi pendapat dari Ibn Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair. Kitabnya itu namanya tuh. Beliau mengatakan inna fiha a'zamul azab wa asyaddan nakal. Ghibah itu nanti bakal dapat azab paling besar, bakal dapat siksa paling berat. Oh, pantas dibilang dosa besar ghibah itu. Kenapa saya penting angkat ini? Karena seolah-olah udah biasa menggunjingkan orang. Ghibah itu udah biasa begitu. Bahkan berjamaah. Kalau sholat sendiri, satu pahalanya. Sholat jamaah 27. Nah kalau ghibah berjamaah bagaimana? Ya Allah. Soalnya kalau sendiri nggak ada lawan, bisa nggak ghibah? Jadi ghibah harus berjamaah itu. Cuman berjamaah, Masya Allah, ada 7 orang itu seru bener. Seru bener. Lakinya lewat kagak ditegor. Saking apa tuh? Saking, oh iya emang bener tuh ibu itu tuh, kemarin juga begini. Kalau saya lain lagi, emang dia lebih dari itu. Emang depannya doang bener, hatinya mah busuk. Wow, Masya Allah. Sedepnya luar biasa. Padahal yang ngomong juga belum tentu bener, betul nggak? Oh, itu masalahnya itu. Kalau ngomongin orang jelek itu Masya Allah, ya Allah, sedapnya luar biasa. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, azabnya dahsyat, siksaannya berat. Wa qad shahha fiha annaha arbar riba. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan itu salah satu bentuk riba yang paling buruk. Coba, apa hubungan riba sama ghibah? Tapi dalam hadis dikatakan inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling buruk.
termasuk irdul muslim, termasuk ngebongkar aib seorang muslim, ngebongkar keburukannya ke orang lain. Nggak ada niat untuk memperbaharui, menegur atau menghentikan, cuman supaya orang tahu bahwa orang itu jelek begitu. Wa innaha law muzijat fi ma'il bahri la antanathu wa ghayyarat rihahu. Masya Allah, kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, kalau dosa gibah ini dicemplungin ke laut, misalkan gitu ya, dosa gibah ini bisa diwujudkan begitu, terus dicemplungin ke laut, kata Ibnu Hajar Al-Haythami, ini lautan di dunia bakal berubah jadi bau busuk. Coba hadirin sekalian, padahal kalau gibah itu yang gerak apa? Lidah doang, ya, yang gerak. Tuh makanya benar, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim sejati adalah muslim yang orang-orang lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Kalau dilempar dosa gibah, tuh lautan itu berubah jadi bau bangke, bau busuk. Beda sama air liurnya bidadari. Ya, air liur. Kalau bidadari ini, kalau dia ngeludah ke lautan, misalkan ngeludah ke Ancol gitu ya. Ngeludah ke mana? Ke Ancol. Jangan Kali Cipinang, jangan. Ludahnya ke Ancol. Ngeludah ke Ancol bidadari. Kata Nabi, itu bakal berubah tuh laut jadi manis semuanya. Masya Allah. Tuh ngeludah ke laut tuh, Masya Allah ya. Yang asin jadi manis. Nah kalau gibah, yang asin jadi bukan pahit. Jadi apa? Bau bangke. Ya Allah. Coba lihat nih hadirin sekalian. Wa anna ahlaha ya'kulunal jayfin nar. Nanti siksanya orang yang biasa gibah di dunia, nggak pernah tobat, atau udah tobat gibah lagi, maju lagi, ya. Udah parkir, gigi 1 lagi, gigi 2, gigi 3, 4, ngebut. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, nanti di neraka siksaannya itu orang kalau lapar dikasih makan bangke di neraka. Dikasih makan bangke di mayat-mayat orang itu yang udah hancur berserakan, disuruh makan sama orang yang tukang gibah. Kotoran-kotoran yang ada di neraka disuruh makan tuh. Al-jif, bangke yang busuk baunya. Wa inna lahum raihatun muntinatun fiha, dan bau orang itu bau busuk luar biasa di dalam neraka. Wa annahum yu'adzabuna fi kuburihim, orang yang suka gibah masuk dalam kubur langsung disiksa. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Berarti nikmatnya cuma di dunia doang, betul Pak? Begitu masuk kubur disiksa. Begitu di akhirat masuk neraka, dikasih bangke. Ya, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Makanya mendingan tahan deh mulut kita deh. Mendingan. Masya Allah. Wa ba'du hadhihi kafiyatun fi kaunil ghibah minal kabair. Kata Ibn Hajar Al-Haythami, penjelasan saya yang singkat ini cukup sebagai bukti bahwa ghibah termasuk dosa besar. Nah, coba hadirin sekalian, nah ini dalam hadis yang lain dikatakan, faqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata urija bihi biqaumin lahum azfarun min nuhas yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum, qala faqultu man haula'i ya Jibril, qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ada lagi hadis Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj lewat ke suatu tempat. Rasulullah ngelihat ada orang di situ, kukunya dari tembaga. Kuku dari tembaga, berarti kan tajam tuh. Kuku dari tembaga. Ngapain mereka? Mereka itu nyakarin muka sama dada pakai kuku yang dari tembaga. Jadi mereka nyakarin muka sendiri, nyakarin dada sendiri. Terus begitu sampai berdarah-darah, sampai hancur tuh muka. Sampai hancur tuh dada. Dagingnya copot begitu. Terus tapi nggak berhenti. Orangnya teriak tapi tangannya tetap aja. Makanya hadirin sekalian, di dunia tangan taat sama kita, kan begitu ya? Di dunia tangan taat sama kita. Di akhirat belum tentu tangan kita tuh taat sama kita.
Yang bikin tangan kita taat sama kita di dunia siapa? Allah, kan begitu. Nah, nanti di akhirat bisa jadi tangan nggak taat sama kita. Tuh hadirin sekalian, ya. Dia nyakar-nyakar muka aja, dia cakar-cakar dadanya, udah teriak nih orang, berhenti, berhenti. Tangannya nggak mau, tetap aja nyakar. Karena tangannya ini udah bukan di bawah kekuasaan dia lagi. Di akhirat manusia nggak ada kuasa. Yang berkuasa udah nggak berkuasa. Tuh hadirin sekalian, ya.